Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, habis senam. Iya. Gini, hari ini kita akan ada janji untuk melaksanakan konseling individu. Terkait janji kan saya minta maaf karena di minggu kemarin saya kan agak repot dan juga waktunya memang tidak memungkinkan. Karena yang perlu kamu ketahui, konseling itu kan membutuhkan waktu, membutuhkan dari seorang konselor seperti guru BK ini juga fresh. Jadi supaya nanti tidak berdampak terhadap pengambilan keputusan yang kita akan lakukan. Hari ini sudah sarapan? Sampun, nanti kan sarapan bersama di saat dua. Apa? Sarapannya apa? Kamu dibekali apa? Dibawakan bekal sambelan. Sambelan. Oh, penyetan. Kok sambelan? Penyetan. Yang masak siapa? Ibunya. Oh, ibu. Bapak? Bapak kerja. Bapak kerja. Berangkat pagi. Berangkat pagi jam 5. Jam 5 sudah berangkat. Sudah. Kerja di sawah buruh. Oh, sawah buruh. Kalau ibu kan nunggu nenek di rumah. Terus yang Bude tadi masuk siang. Oh, masuk siang, jadi masih di rumah. Iya, masih tidur. Soalnya kemarin pulangnya pagi. Hari ini yang perlu kamu ketahui kan kita melakukan konseling individu. Konseling itu pemberian bantuan gitu. Jadi istilahnya, dalam arti istilah itu, konseling itu pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang profesional. Dalam artian seperti itu, profesional itu guru BK, konselor kepada, kalau di sekolah siswa bisa klien atau konseling. Jadi kalau di sekolah itu siswa kita berhadapan seperti ini, saya konselor, kamunya konseling. Di mana pemberian bantuan itu diberikan kepada konseling yang mempunyai permasalahan. Nanti harapannya supaya permasalahan itu terselesaikan dengan bareng-bareng. Jadi saya membantu pengentasan permasalahan. Itu yang lebih lanjut, hari ini saya juga nanti minta izin ke kamu terkait nanti saya rekam percakapan kita, saya rekam, tapi yang perlu kamu ketahui bahwa dalam konseling itu sifatnya juga rahasia. Privat berarti. Ya, privat, sangat privat karena tanpa izin saya dan juga konseling itu nanti hasil rekaman ini ya akan menjadi rahasia kita. Kalau ada pihak yang membutuhkan sebagai bahan pertimbangan, nah itu baru kita berikan dengan izin kita sendiri. Jadi seperti itu namanya konseling seperti itu. Jadi harapannya konseling ini nanti kamu bisa mengeluarkan apa yang menjadi angan. Iya. Tidak hanya anak yang punya permasalahan, masalah kedisiplinan itu tidak, tetapi terkait dengan apa yang menjadi angan-angan kamu. Jadi seperti itu. Udah paham tak? Paham. Oke. Kamu kemarin kayak ikut kan udah dulu? Lomba yang di Airlangga. Di Airlangga ya? Iya. Kemarin sampai final di UM. Sampai final di Universitas Malang. UM Malang. Itu kampus yang sementara nanti kalau kamu sudah dewasa pengen ke sana atau tidak? Ya, kalau bisa juga boleh ke sana. Tapi pengennya ke UNER. UNER? Iya. Jadi angan-angan kamu ke UNER? Iya. Terus lombanya kemarin itu kamu ikut mapel apa?
Itu setiap mapel disamakan. Jadi Maksudnya? semuanya sama mapelnya, yang dipilih matematika sama sama IPA. Heeh. Jadi satu. Oh gitu. Matematika, biologi, IPA sama kimia. Sama kimia. Ada fisikanya juga. Tapi kamu bisa. Bisa, buktinya sampai final berarti bisa lah Pak. Kenapa kamu kok ingin ikut lomba seperti itu? Buat menambah pengalaman aja, terus kayak saya merasa itu hal itu kayak saya banget gitu. Saya gitu. enjoy ngerjainnya, terus saya juga merasa hal itu adalah hal yang merupakan bakat saya daripada teman-teman yang lain gitu. Saya mau meningkatkannya. Oh gitu. Iya. Jadi memang itu ya ingin meningkatkan kemampuan kamu. Soalnya dari SD juga pernah ikut olimpiade lagi. Di SD dulu gimana? Saya dulu juara 3 olimpiade sains nasional kabupaten. Oh kabupaten. Iya. Berarti dulu pada waktu masuk ke sini kamu pakai sertifikat itu? Iya, sertifikat OSN. OSN. SD-mu mana? SD? SD Kanda 3. Kanda 3 itu berarti Selosari. Selosari. Iya, Selosari Kapesari. Oh, Pak Dani itu guru olahraganya. Bukan. Oh, bukan. Iya Pak, sekarang Pak Dani, Oh, tapi dulu bukan. Bukan. Pak Daninya Pak waktu saya kelas 2 SMP itu baru 3. Satu tahun Pak 2 baru ganti. Pak Dani yang muda itu, Pak Dani itu Iya. seangkatan dengan saya. Nggak kenal saya Pak sebenarnya. Kenal. Saya enggak. Malah enggak kenal. Itu tapi guru adiknya saya. Adik saya kan juga sekolah di sana. Adik sepupu. Ya kan tinggal ke timur aja. Iya, tinggal ke timur dekat. Ngomong-ngomong tentang apa yang hari ini kamu ikut, ya kan, berlomba dan sebagainya. Hari ini juga kamu posisi di kelas 9, kelas di paling akhir. Sebentar lagi lulus. Rencana kamu mau melanjutkan kemana? Rencananya sih kemarin kan habis rundingan sama orang tua ya Pak ya, beberapa minggu yang lalu. Itu rencananya mau disuruh sekolah di SMK aja. SMK? Iya SMK. Ambil jurusannya administrasi perkantoran, kalau enggak akuntansi. Oh gitu. Tapi masih belum tahu ke depannya nanti mau ambil jurusan apa. Tapi di SMK? Iya, soalnya kan sebenarnya saya kan mau SMA kan. Saya mau SMA terus lanjut ke kuliah. Cuma terhalang faktor ekonomi kan. Ya. Kan kalau SMA kan emang tujuannya mempersiapkan siswa untuk ke jenjang yang lebih tinggi kan Pak ya. Bisa rencananya tuh mau ke SMK dulu terus ambil pekerjaan magang, habis itu kerja beberapa tahun terus biayanya buat kuliah. Itu kalau SMK. Iya. Kalau SMA? Saya punya teman forum. Ya, forum mana itu? Ya, dari sekolah boarding school. Itu kan katanya kan gratis ya Pak ya. Iya. Ini saya kayak mulai tertarik gitu. Saya kan dari awal memang pengen SMA ya Pak ya. Pengen SMA. Jadi saya tuh kemarin rundingan ke orang tua atau saya masuk ke boarding school aja. Terus uang pendaftarannya sama SPP-nya itu bisa ditabungkan buat biaya sekolah. Kalau misalnya saya nggak dapat beasiswa kan saya masih punya uang tabungan. Iya. Tapi kalau dapat beasiswa juga alhamdulillah banget. Oh berarti opsi pertama yang kamu ambil adalah SMK. SMA boarding school. Oh. Iya, sekarang saya pengennya fokus ke SMA boarding school dulu. Terus kalau nanti nggak keterima baru ke SMK terus kerja. Berarti opsi pertama itu hari ini kamu SMA boarding school. Iya. Tapi ketika nanti planning B, planning B baru ke SMK. Iya. Dua pilihan ini kamu sudah koordinasi atau diskusi dengan orang tua? Sudah. Ini hasil diskusimu ya? Iya, hasil diskusi. Kalau bapak ibumu memang langsung menjuruskan kamu ambil ini seperti itu? Mereka sih kayak terserah saya kan menjalani kan saya, yang penting saya enjoy aja gitu. Tapi juga mereka yang nggak bisa menjanjikan ya kalau saya bisa menguliahkan saya gitu. Jadi saya mau realistis gitu. Ya. Kan kalau SMA kan program beasiswa nanti kan belum pasti saya dapat kan Pak. Ya. Nanti kalau misalnya saya lulus SMA saya nggak kuliah kan saya kan juga bingung, apalagi nggak ada skill kerjanya kan. Ya. Makanya saya inisiatif sendiri daftar SMK.
Oh gitu. Dia kalau nggak keterima di boarding biar nanti punya skill kerja beberapa tahun terus baru ikut perguruan tinggi. Memang pilihan kamu ingin melanjutkan. Iya. Cuma ketika kamu memilih untuk melanjutkan sampai kuliah kan hari ini dengan kondisi ekonomi yang saya bilang hari ini bukan ekonomi yang kurang tapi cukup lah, cukup sampai mungkin orang tuamu berpikiran aku cukup sampai SMA kan seperti itu ya atau mungkin mampunya sampai SMA. Tetapi ketika ada biaya lain atau beasiswa itu diharapkan kamu kan bisa sampai kuliah kan mono toh. Kan kembali lagi kan masih belum pasti kan dapat beasiswa di SMA. Iya. Memang hari ini sebenarnya beasiswa itu banyak. Cuma tergantung link dan juga link koneksi antar sekolah terus dan juga kesempatan dari peserta didiknya. Nah, rata-rata kalau yang setahu saya itu kalau SMA swasta itu memang menjanjikan beasiswa. Terus kalau di SMA atau SMK negeri hari ini kan ada yang program PIP juga. Tapi kan itu kan dari seleksi dari pemerintah. Iya, itu yang penyeleksian itu yang sangat ketat. Tahu juga nggak sampai yang benar-benar butuh nggak bagian. Iya, ya memang seperti itu. Saya yang mampu malah dapat ya. Ya itu realitanya seperti itu. Kadang sekolah itu juga hanya mengumpulkan, hanya mendata anak-anak yang memang dikira bisa mendapatkan PIP. Cuma yang seleksi adalah dari pemerintah. Ya, sekolah tidak tahu prosesnya bagaimana, terus tahapan seleksinya seperti apa itu tidak tahu. Kamu tahu informasi tentang SMA boarding school dari mana? Dari teman forum anak saya. Di forum anak kan masa baktimu sampai kapan dulu? Setelah pelantikan? Pelantikan saya tahun berapa kemarin tahun 2024 2025. Oh iya ya 2024 ya. Iya, tapi kan ini kan forumnya kan ini sampai saya buat SMA KTP nggak sih Pak? Ya, kelihatannya seperti itu. Teman saya juga gitu, sampai punya KTP baru purna. Oh baru purna. Kan nanti kalau punya KTP kan di bukan usia 17 ke atas. Saya juga kurang tahu sistemnya per tahun diseleksi atau tetap kayaknya tetap karena sampai hari ini pun saya juga tidak ada instruksi untuk mengikuti forum anak. Iya, mungkin nanti kalau misalnya ada kakak-kakaknya yang udah punya KTP itu baru seleksi buat anggota Oh iya. Informasinya seperti apa SMA boarding school? Teman saya Esther dan Kelvin Pak kan. Kelvin itu ketua OSISnya di SMA boarding school ya Pak. Terus kita juga lumayan dekat gitu. Ngobrol-ngobrol. Terus bilangnya kalau di SMA boarding school itu ada tahapannya. Oh ya. Tahapan untuk seleksi toh. Tahapannya apa aja sih Mbak tahu? Yang saya tahu pendaftaran dulu, seleksi yang administrasi. Lalu habis administrasi kalau lolos semuanya lolos lalu dipanggil untuk bootcamp. Ya, berarti nginap? Iya, 2 hari. 2 hari. Kalau enggak 3 hari. Jalan juga ada tes psikolog, lalu diuji kemandiriannya mandiri atau tidak, terus mentalnya ada gangguan mental atau tidak. Lalu habis itu tuh waktu bootcamp belum pasti keterima Pak. Ya. Iya, lalu diseleksi. Seleksi lagi. Habis bootcamp diumumkan yang lolos, lalu kalau lolos juga langsung dikasih seragam. Oh gitu. Iya. Lalu terus seragamnya gratis? Gratis kayaknya Pak. Gratis sih. Ya pengetahuan yang kamu ketahui yo cukup bagus. Ya benar. Dulu saya pernah mengikuti diseminasinya dari SMA boarding school. Ini program dari Bupati Kediri yang kemarin bekerja sama dengan PT Sampurna dan juga ini salah satu program unggulannya di Dinas Pendidikan. Ya, di sana poin yang paling penting itu adalah sekolah tersebut mengambil atau menerima anak dari keluarga yang ekonomi
tidak mampu ya. Terus didukung nanti dengan punya kelebihan akademik atau non akademik. Dan juga yang perlu kamu ketahui, di sana itu asrama, tidak ada pembayaran. Terus biaya hidup mulai makan, minum itu ditanggung oleh pemerintah kabupaten karena beasiswa. Dan juga insya Allah tiap bulan akan dapat uang saku. Cuma orang tua itu ada batasan untuk menjenguk. 3 bulan sekali. Iya, yang 3 bulan sekali itu. Kalau pulang 6 bulan sekali. Kalau pulang 6 bulan sekali. Tetapi kemarin pada saat desimasi itu dari kepala sekolahnya bilang seperti ini. Anak-anak itu lebih betah di sana daripada ketika pulang. Jadi dia mengambil pulang itu hanya pada saat hari raya. Kan di sana disediakan mesin cuci. Enggak mesin cuci. Iya no, mesin cuci. Jadi bukan bajunya itu di laundry atau apa, tidak. Tapi kan cuci tangan, Mbak. Tangan. Ada yang kan jadi mencuci sendiri. Ya, dulu sebelumnya saya pikir cucinya pakai tangan. Udah pakai mesin cuci. Terus hari Minggu itu ada kegiatan lain. Karena di sana basisnya adalah SMA bukan SMK. Itu ditambahi oleh life skill. Jadi semi kayak 3 jari life skill di SMK. Iya, semi. Jadi SMA boarding school itu memberikan keterampilan hidup, keterampilan yang pernah kita ngobrol kan dulu rata-rata yang ada plusnya adalah dari madrasah kan. Iya, MA plus. Nah, kalau SMA kan jarang, hanya beberapa sekolahan. Tapi kalau di SMA boarding school ini ada kegiatan lain. Terus yang perlu digarisbawahi juga, SMA boarding school itu bukan sekolah militer. Bukan. Seragamnya mirip-mirip. Ya memang mirip seragamnya, tetapi itu bukan sekolah militer. Bukan sekolah berbasis pondok. Bukan. Jadi ya memang SMA. Gitu. Ketika kamu memilih SMA boarding school, ya bagi saya itu cukup bagus, pilihan yang tepat karena kamu sudah berpikir Bapak Ibu nanti perekonomiannya ya. Terus ada planning B yang kalau saya di SMA boarding school diterima kan ada uang yang nanti bisa ditabung, saya bisa kuliah. Itu kan planningmu kan. Terus kalau kamu ke SMA boarding school sampai hari ini apa yang kamu siapkan? Yang pertama mental dulu ya Pak ya. Kan kita harus punya mental yang kuat, apalagi di sana kan kita bergaul sama orang-orang yang punya sifat yang berbeda-beda kan Pak ya. Jadi kalau mentalnya lemah kita kan juga sulit beradaptasi. Terus yang kedua apa lagi? Mandiri. Ya, kita kan sendiri, kita harus bisa memanajemen waktu dan juga merawat diri kita sendiri ya Pak ya. Terus yang ketiga pastinya nilai rapot kan dibuat pertimbangan. Gitu. Nilai rapot jadi harus dijaga banget dari kelas 7 sampai 9. Alhamdulillah selalu stabil. Stabil yang seperti apa? Stabil dapat 7 apa stabil dapat 9? 90. Ya, terus? Lalu kemampuan bersosialisasi. Kan nanti kita tinggal satu asrama kan pasti satu kamar isi beberapa anak kan. Kita kan juga harus punya pertemanan yang erat gitu. Kan nanti kita kan bakalnya kan bersama-sama terus, jadi harus bersosialisasi. Terus kalau bisa ya jangan terlalu percaya sama teman. Memilah-milah teman. Iya, nggak boleh terlalu percaya juga. Terus intinya jaga diri, berdoa kepada Tuhan. Itu aja. Sampai hari ini itu yang sudah kamu siapkan. Iya. Planning yang lain? SMK berarti. Nah, planning untuk kesiapan kamu ini belum ada? Belum. Nanti saya mau menunggu pendaftarannya, pengumuman pendaftarannya gitu. Menunggu pengumumannya ya. Insya Allah dalam minggu ini
biasanya di ini kan bulan apa ini? November. Ini November. Ya, November. Biasanya awal Desember atau November akhir nanti ada diseminasi. Setahu saya nanti yang kamu bilang tadi kan kesiapan untuk mandiri karena kita hidup Sendiri, jauh dari orang tua kan, bukan sendiri, tidak ada teman tapi kan jauh dari orang tua. Terus satu kamar itu bukan 4 orang atau enggak, itu asrama satu ruangan itu diisi sekitar 30-an. Seperti 30. Ada almari. Kamu pernah coba scroll di TikTok atau IG terkait pendidikan militer? Pernah, cuma saya cari IG-nya boarding school kan saya sudah follow di lama kan Pak ya. Itu nggak ada yang review asramanya nggak? Tidak ada. Karena asramanya itu ruang kelas. Apa? Ruang kelas. Dulu ruang kelas. Jadi SMA Dharma Wanita ini dulu kan sekolahan. Sekarang karena pernah tidak aktif, diambil alih oleh kabupaten, terus dijadikan SMA ini. Ibaratnya dibiayai lagi, dibenahi kalau ada yang rusak seperti itu. Kan kalau asrama kan satu ruangan toh. Saya pikir per kamar isinya 10. Satu kelas itu diisi mungkin kalau ada almari dan dipan ya kurang lebih 15 sampai 20. Dibagi 2. Kok dibagi 2? Iya, kan susun gitu biasanya. Terus yang diterima di situ tinggal masuk. Ada meja belajarnya juga. Iya, ada. Terus di SMA boarding school juga yang itu boleh pakai HP. Itu informasi yang saya terima. Boleh tapi dibatasi. Ya, boleh tapi jadi itu sampai hari ini yang sudah kamu persiapkan. Terus dari orang tua yang kira-kira sudah disiapkan apa? Dari orang tua kalau kebutuhan ya, kalau seandainya keterima nanti dibawakan pakaian, terus beberapa bulan sekali dijemur. Kalau misalnya ada butuh apa atau ada misalnya keperluan mandi yang habis nanti dibawakan gitu. Jadi pakaian, terus alat tulis dari sana loh. Ya kan bawa sendiri nggak apa-apa. Oh iya. Crayon, spidol. Kalau di SMA ini peralatan tulis juga ada dari sana. Dari sana juga dikasih uang saku, tas dan sebagainya kan dari sana. Saya pikir bawa sendiri cuma gratis itu. Sudah. Terus ditambah lagi kita ketemu kan 3 bulan. 3 bulan. Ya, tapi boleh mengirimkan 2 minggu sekali mengirimkan boleh. Boleh. Terus yang perlu saya ketahui, jadi saya lupa, ya toh. Dalam seleksi karena di situ menerima dari semua kecamatan, satu kecamatan itu hanya 5 anak. Jadi yang perlu saya siapkan nanti adalah salah satunya yaitu mental dalam untuk seleksi tahap. Iya. Kan saya udah menyebutkan kalau mental nomor 1. Mental dan nanti ada di bootcamp itu ada tes psikologinya. Itu yang penting. Terus nanti ada dinamika kelompok. Cara bersosialisasi. Nah itu yang cara bersosialisasi yang kan rencana kamu siapkan tadi. Ikut organisasi. OSIS, forum. Saya kira itu bagimu nanti tidak mudah untuk bersosialisasi. Karena nanti ada diskusi. Bootcamp-nya itu kalau tidak salah tetap di SMA Dharma Wanita. Tetap berarti nggak pindah tempat? Tidak. Nanti ada tes seleksi psikotesnya. Terus benar
nilai rapat nanti juga jadi pertimbangan. Jadi intinya seperti ini, Ril. Andai kata hari ini kamu memang memilih di SMA boarding school karena ini adalah program pemerintah Kabupaten Kediri, kami dari sekolah, saya dan juga Bapak Ibu yang lain akan mendukung. Jadi mendukung, mengusahakan kamu supaya kamu nanti bisa diterima di sana. Insya Allah seperti itu. Saya nanti akan segera, karena nanti saya jam 9 kan ada rapat. Nanti coba saya diskusikan dengan Pak Kepala Sekolah terkait itu, karena itu sampai hari ini SMP kita belum pernah ada yang diterima di sana. Semoga saya angkatan pertama ya. Jadi harapan saya seperti itu. Lebih lanjut, kamu mungkin ada yang mau diutarakan lagi terkait dengan SMA ini atau mau apa? Terkait pilihanmu di SMA? Udah mantapnya udah di boarding school kalau SMA. Iya, yang kalau nggak keterima juga kan sudah buat plan kan. Plan B-nya kan SMA. Kenapa kamu memilih jurusan AP dan akuntansi? Manajemen. Plan B. Jadi administrasi perkantoran yang Pak ya. Iya. Saya suka. Begitu. Saya suka. Kalau akuntansi kan berhitung kan Pak ya. Saya pengen agar saya kan nggak lupa hitung-hitungan gitu Pak. Oh. Saya itu kan ini kan dua jurusan yang paling dibutuhin kan Pak ya. Nggak pernah nggak dibutuhkan, selalu dibutuhkan gitu. Iya. Terus saya paling bakat dua ini. Dari awal tadi kamu sudah mengutarakan itu. Yang kalau saya jadi, andai kan saya jadi kamu juga mungkin saya akan berpikir orang tua, makanya saya ekonomi orang tua kan, makanya secara realistis kan saya harus mencari solusi supaya saya tetap melanjutkan dengan beasiswa seperti itu. Karena kalau kita tidak punya pendidikan yang lebih layak, lebih tinggi, derajat kita tidak akan terangkat. Iya kan? Seperti itu. Oke, itu pilihan kamu. Hari ini kamu sudah mengutarakan apa yang menjadi pilihan kamu terkait dengan sekolah di SMA boarding school, terus sebagai pertimbangan andai kata kamu tidak diterima, dan juga kamu sudah ya secara terbuka bilang ke saya. Terus nanti kan saya pun juga ada tindak lanjut yang seperti tadi, ada informasi akan saya sampaikan. Saya lebih senang kepada anak-anak yang lebih terbuka. Karena kenapa? Permasalahannya nanti mungkin bisa bareng-bareng kita selesaikan. Kalau seperti ini kan seperti itu. Walaupun hari ini kamu sudah menyiapkan seperti ini, terus belum ada kendala apapun, ya belum ada. Saya berharap kalau dalam waktu ini kan masih ada sekitar 4 bulan lagi ya. Jadi pendaftarannya nanti biasanya di bulan Februari. Ya. Jadi nanti kalau ada kendala, kamu bisa lanjut untuk kita lakukan. Kita janjian lagi, kita nanti ngobrol lagi, ya seperti itu. Konseling memang kalau kamu bilang itu mungkin curhat atau apa, sebenarnya kan tidak. Konseling seperti tadi saya jelaskan, kita bersama-sama, saya membantu kamu mengentaskan tapi keputusannya kamu sendiri, kembali ke kamu lagi, karena sifatnya membantu. Ya, sifatnya membantu. Saya tidak memaksa, tetapi kamu yang mengambil keputusan. Jadi seperti itu, saya sampaikan terima kasih. Kamu sudah melonggarkan waktu, karena kita juga
janjian dulu toh, sesuai kesepakatan kemarin. Terus mungkin lain waktu bisa kita lanjut ya. Oke, saya sampaikan terima kasih. Terus saya berharap apa yang hari ini kamu cita-citakan itu bisa terwujud. Amin. Terus hari ini kita ngobrol, insya Allah nanti akan tetap menjadi rahasia kita ya. Akan saya jaga privasinya, saya akan membantu kamu untuk menyelesaikan permasalahan ya. Silakan lanjut untuk belajar di kelas atau waktunya istirahat hari ini. Istirahat. Oke, silakan dilanjut ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.